AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga di pagi hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang kita akan bahas kali ini, Bapak ingatkan, biasakan sebelum melakukan aktivitas, kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa. Nah, mari kita membaca doa bersama-sama untuk memulai aktivitas di pagi hari ini dengan membaca surat Fatihah. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin solehah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak ingatkan, kita kemarin sudah mempelajari tentang surat-surat pendek pilihan. Di antaranya yaitu surat Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Di mana orang kafir dalam surat Al-Kafirun dijelaskan mengajak Nabi Muhammad untuk bertukar keyakinan. Namun apa? Nabi Muhammad menolak dengan tegas. Kata Nabi Muhammad, Tuhan yang wajib disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang surat pendek pilihan yang lainnya. Karena dalam Al-Quran surat pendek itu banyak ya, bukan hanya Al-Kafirun aja, tapi masih banyak lagi surat-surat pendek. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari surat pendek, yaitu surat apa? Ada yang udah tahu? Atau ada yang sudah mempelajari di rumah? Nah, kita bahas sekarang ya. Surat yang akan kita pelajari yaitu surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Barang seperti apa yang berguna itu? Nanti dulu. Kita bahasnya setelah membaca surat Al-Ma'un. Mari kita baca surat Al-Ma'unnya terlebih dahulu ya. Baru nanti kita lanjutkan ke penjelasan tentang surat Ma'un. Surat Al-Ma'un. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ayah Shadaqallahul adzim. Demikian surat Al-Ma'un ya. Selanjutnya Bapak akan jelaskan surat Al-Ma'un satu persatu tentang arti dari surat Al-Ma'un itu ya. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama? Dijawab dalam surat Al-Ma'un ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, yang selanjutnya yang disebut
Orang yang suka mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Fawailul lil musallin. Artinya, maka celakalah orang yang sholat. Kok bisa? Kita sholat tapi celaka. Nah, siapa yang celaka? Yaitu orang yang alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu seperti apa? Menunda-nunda waktu sholat, itu melalaikan sholat. Ya, itu celaka sholatnya. Selanjutnya alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Nah, orang yang berbuat riya juga termasuk celaka sholatnya. Riya dalam hal apa? Nah, yang dimaksud riya di sini yaitu kita beribadah tapi niatnya karena riya. Selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan, dan orang tersebut tidak mau memberikan bantuan. Nah, itu tadi orang-orang yang celaka sholatnya. Nah, sekarang masuk ke dalam penjelasan surat Al-Ma'un. Penjelasan surat Al-Ma'un ya, kita bahas dari yang pertama. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna maksudnya apapun yang kita miliki, ya, baik itu harta atau kekayaan ataupun yang lainnya, kita harus bisa memanfaatkan agar barang tersebut bisa berguna buat diri kita dan buat orang lain. Biar apa? Biar nantinya bisa menolong kita di akhirat. Nah, ingat, salah satu yang bisa menolong kita di akhirat adalah amal ibadah. Ya, amal itu bisa dilakukan apabila kita memiliki barang yang berguna. Contohnya kita punya harta yang banyak. Nah, kita bersedekah, harta kita jadi berguna buat orang lain. Nah, itu nanti bisa menolong kita di akhirat. Selanjutnya, Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat dan turun sesudah atau setelah surat At-Takasur. Ya, turunnya setelah At-Takasur. Surat ini juga termasuk surat yang ke-107. Urutan turunnya ya, urutan turunnya itu turun di urutan ke-107. Dan masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Masih ingat Makkiyah itu apa? Ya, pada pertemuan tahun kemarin atau di kelas kemarin, ya kelas 4, itu sudah dijelaskan tentang Makkiyah. Tapi untuk kali ini Bapak akan ingatkan kembali ya, atau akan kita bahas lagi untuk merefresh memori yang sebelumnya. Surat Makkiyah yaitu surat Al-Quran yang turun di kota Mekah dan turunnya sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah atau sebelum Nabi pindah ke kota Madinah. Jadi surat Makkiyah itu seluruh surat yang turun di kota Mekah, tapi turunnya ketika Nabi masih menetap di Mekah, belum pindah ke Madinah, itu masuknya surat Makkiyah. Ada lagi surat Madaniyah ya, surat Madaniyah itu surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Baik itu surat turunnya di kota Mekah ataupun kota Madinah ya. Namun surat tersebut turun itu setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah atau setelah pindah ke kota Madinah, maka masuknya ke dalam golongan Madaniyah. Namun untuk Al-Ma'un itu sendiri masuk ke dalam golongan Makkiyah. Isi kandungan surat Al-Ma'un. Yang pertama, Al-Ma'un itu mengajarkan kepada kita agar tidak menjadi golongan orang-orang yang suka mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama yaitu tadi ya sudah dibacakan ayatnya. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim.
Tahu menghardik apa? Menghardik itu membenci, mengolok-olok, mencemooh, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri orang yang suka mendustakan agama atau disebut pendusta agama. Padahal Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad, sangat menyayangi anak yatim. Ya. Bahkan Nabi pernah berkata, jika dalam suatu kaum tidak ada yang mau menyayangi atau menolong anak yatim, maka satu kampung tersebut mendapatkan dosanya. Ya. Namun apabila ada salah satu orang dari kampung tersebut yang mau menolong, merawat, atau menyayangi anak yatim, maka yang lain terhindar dari dosa. Makanya kita sebagai umat muslim yang baik, mari kita sayangi anak yatim dan bantu mereka. Karena apa? Salah satu doa yang dikabul sama Allah juga doanya anak yatim. Nah, anak yatim itu sendiri artinya anak yang sudah ditinggal pergi oleh orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya. Ditinggal pergi di sini maksudnya meninggal dunia ya, bukan ditinggal pergi kemana atau kemana, tapi meninggal dunia. Entah itu yang meninggal ayahnya ataupun ibunya, itu disebut anak yatim. Berbeda dengan yatim piatu. Kalau yatim piatu itu kedua orang tuanya meninggal semua, itu disebut yatim piatu. Tapi kalau anak yatim, ya salah satu dari orang tua anak tersebut meninggal, itu anak yatim. Kemudian ciri-ciri penista agama ya selanjutnya apa? Yaitu orang yang tidak mau menolong fakir miskin. Orang yang tidak mau menolong fakir miskin itu masuk ke dalam golongan pendusta agama. Ingat, harta yang kita miliki itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita wajib mensyukurinya. Mensyukuri nikmat yang kita dapatkan itu salah satunya dengan cara berbagi ke sesama manusia atau berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan, salah satunya fakir miskin. Fakir miskin itu orang yang membutuhkan. Ketika kita berbagi ke fakir miskin, fakir miskin itu juga merasakan senang atau merasakan nikmatnya ya, sesuatu yang kita dapatkan. Karena apa? Belum tentu mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan pada hari ini ya, makanya kita harus saling berbagi, saling tolong menolong. Kemudian isi surat Al-Maun, isi kandungan yang selanjutnya yaitu dalam surat Al-Maun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok bisa orang sholat masih celaka ya? Padahal kan sholat itu kewajiban kita. Kenapa bisa sampai celaka? Nah, siapa yang dimaksud celaka di sini? Nah, yang pertama, yang dimaksudkan dalam surat ini yaitu orang yang melalaikan sholatnya atau menunda-menunda waktu sholat. Contoh, sholat asar masuk jam 3. Ya. Kemudian orang tersebut sholatnya itu mendekati maghrib, itu namanya menunda waktu sholat. Harusnya mah masuk waktu asar kita sholat asar. Jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada halangan boleh, tapi jangan di akhir waktu. Nah, itu namanya menunda waktu sholat. Itu masuk ke dalam orang yang celaka. Kemudian siapa lagi? Nah, yang masuk ke dalam celaka, ya sholat tapi celaka, yaitu orang yang melakukan sholat tetapi dengan niat ria. Ria artinya ingin mendapat pujian dari orang lain. Ya. Kita sholat nih rajin, tapi niatnya bukan karena Allah, percuma ya. Di samping kita masuk ke dalam golongan yang celaka, kita juga mendapatkan capek. Naik, turun, ruku, sujud ya. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, nah, semua gerakan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang kita kerjakan harus diniatkan karena Allah. Ya begitu juga sholat.
sholat harus niatnya karena Allah, jangan karena yang lainnya. Karena apa? Nanti yang ada tidak diterima sholatnya. Selanjutnya, ya, dalam surat ini menegaskan bahwasannya Allah akan dekat dengan orang-orang yang selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu penjelasan dan isi kandungan surat Al-Ma'un. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Sebelum Bapak tutup, ya, Bapak ulas kembali materinya yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu al-ma'un, artinya barang yang berguna. Ya. Ayatnya ada berapa tadi? Ayo, ada yang masih ingat? Ayatnya ada 7, termasuk surat yang ke-107 dan masuk golongan surat Makkiyah. Dalam surat Al-Ma'un dijelaskan kita tidak boleh menjadi pendusta agama dan tidak boleh masuk ke dalam golongan orang-orang yang sholat tetapi celaka. Tadi yang dimaksud pendusta agama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim, kemudian orang yang tidak mau menolong atau memberi kepada fakir miskin. Sedangkan yang sholatnya celaka, yang pertama yaitu orang yang selalu menunda-nunda waktu sholat. Dan siapa lagi? Yaitu orang yang sholat tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena riya atau karena ingin dipuji sama orang lain. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Ya, semoga bermanfaat dan bisa digunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, ya. Namun Bapak ingatkan kembali, biasakan baca surat-surat pendek dan hafalkan, ya, agar bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita sholat pun setelah surat Al-Fatihah kita membaca surat pendek. Jadi setelah belajaran ini, ya, Bapak harapkan kalian selalu membaca berkali-kali dan dihafalkan agar bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari Bapak. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.